Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alful Lailah. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A Universitas Negeri Surabaya. Dan di sini saya akan menampilkan video kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Materi yang pertama adalah mulai dari diri, yang di dalamnya terdapat pertanyaan, siapa saya saat ini? Saya saat ini adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru. Sejak duduk di bangku madrasah ibtidaiyah, saya sudah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Saya memilih untuk menjadi guru karena sebagai seorang pendidik, memiliki pengetahuan yang luas saja tidak cukup, melainkan kemampuan berkomunikasi dengan baik juga banyak mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Dan hingga saat ini saya terus mengembangkan potensi yang saya miliki dengan terus mempelajari hal-hal baru agar menguasai skill yang dibutuhkan di zaman modern ini. Dan yang kedua adalah eksplorasi konsep. Tujuan pendidikan bagi suatu bangsa adalah untuk kepentingan bangsa itu sendiri. Pendidikan yang ada dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global dengan berfokus pada keterampilan yang diajarkan. Sedangkan pada zaman dahulu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana cara memerdekakan manusia dengan konsep merdeka itu sendiri. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuhnya jiwa raga, agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah ruang kolaborasi, memahami perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan di setiap negara merupakan bagian terpenting dari poros perkembangan dan peradaban. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan hak setiap bangsa untuk keluar dari belenggu pembodohan yang merupakan warisan terburuk dari kolonialisme. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan ini akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa ketika Belanda menerapkan politik etis, tidak semua orang bisa mengakses pendidikan. Hanya kelompok golongan masyarakat tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan pada masa itu. Yang keempat adalah demonstrasi konstekstual, yang di dalamnya berisi tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama pada zaman pengaruh Hindu dan Buddha, Hinduisme dan Buddhisme yang datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Yang kedua yaitu pengaruh Islam tradisional. Islam yang mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara pada abad ke-16. Yang ketiga yaitu pengaruh Nasrani, Katolik dan Kristen, bangsa Portugis yang datang pada abad ke-16. Yang keempat adalah bangsa kolonial Belanda yang memiliki tujuan pendidikan tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdi pada bangsa dan tanah air sendiri. Yang kelima adalah pendidikan swasta oleh Bumiputra yang didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Yang keenam adalah zaman kolonial Jepang, yaitu bangsa Indonesia yang bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Yang ketujuh adalah zaman kemerdekaan awal. Tujuan pendidikan yang saat itu hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan Menteri 1 Maret 1946, yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Yang kedelapan adalah zaman Orde Lama, yang pada saat itu pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, kepribadian Indonesia,
dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan manipul, yaitu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan adalah zaman Orde Baru, yang pada saat itu pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah zaman reformasi. Di bidang pendidikan ada perubahan berhubungan dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keluarnya kurikulum berbasis kompetensi atau KPK 2004, manajemen berbasis kompetensi atau MBS, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, dan kurikulum 2013 atau yang terkenal dengan sebutan K13. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Apa langkah awal melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Saya rasa langkah awal yang paling penting untuk melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia agar lebih memerdekakan peserta didik adalah dengan melakukan reformasi kurikulum. Kurikulum saat ini perlu direvisi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, karakter, dan etika. Pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah juga harus diperkenalkan untuk mendorong kreativitas dan pemecahan masalah peserta didik. Dan selanjutnya, bagaimana melepaskan diri dari belenggu praktek-praktek pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Untuk melepaskan diri dari belenggu praktek-praktek pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik, saya pikir ada beberapa langkah penting yang harus diambil. Langkah pertama menurut saya adalah dengan melakukan refleksi mendalam tentang praktek dalam pengajaran saya sendiri. Dan yang keenam adalah koneksi antar materi, yang di sini terdapat perintah buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam materi ini dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Jawaban saya, materi tentang filosofi perjalanan pendidikan nasional telah memberi saya wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem pendidikan suatu negara yang berkembang seiring berjalannya waktu. Dari pengetahuan ini, saya telah memahami bahwa pendidikan adalah cerminan dari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada dalam suatu masyarakat. Perubahan diri yang saya alami setelah mempelajari materi ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya konteks dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya akan menerapkan pemahaman ini di sekolah dan kelas saya suatu hari nanti ketika saya telah dinobatkan sebagai seorang guru. Dengan menerapkan pemahaman yang saya peroleh tentang perjalanan pendidikan nasional, saya berharap dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa-siswa saya nantinya, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan pendidikan di negara saya. Demikianlah kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya Alfulailah memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya tuturkan di video-video yang saya tayangkan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.